Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang saya muliakan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang saya muliakan para Bapak Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang saya hormati Ibu Panitra, yang saya hormati Bapak Sekretaris, yang saya hormati seluruh hadirin wal hadirat yang pada kesempatan pagi hari ini hadir di Aula Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam acara yang sifatnya reguler, rutin setiap Senin pagi, yaitu pembinaan mental. Bapak Ibu sekalian, judul saya dalam kesempatan pembinaan mental ini adalah Fadilah membaca basmalah. Keutamaan membaca basmalah. Pada umumnya kita kalau membaca basmalah itu yang dibahaskan fadilah-fadilahnya. Misalnya keberkahan, rahmat, terhindar dari gangguan dan godaan iblis dan setan, meskipun Bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai makna jangkauan yang jauh filosofis dan lebih luas. Dalam kesempatan ini mungkin pertama saya akan membahas yang sifatnya makro dulu, sepintas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sifat yang ditonjolkan di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sifat Allah Rahman dan Rahim. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Sifat Rahman Allah itu, rahmat itu kasih sayang. Orang kalau mau tahu kasih sayang itu Bapak Ibu lihat bayi, lalu dia menangis, lalu dia kehausan, lalu kita merasa kasihan. Nah, jadi kalau mau memaknai makna sayang itu yang simpel-simpel diantaranya lihat bayi menangis, kemudian dia melas gitu, lapar misalnya. Nah, itu itulah makna kasihan, sayang. Sifat apa yang memberikan output berupa kasihan itu adalah sifat rahmat. Dan sifat rahman Allah itu Bapak Ibu, orang yang tidak percaya kepada wujudullah, wujud Allah, itu pun tetap disayang. Orang yang sudah musyrik dengan semusyrik-musyriknya tetap disayang sama Allah, tetap dikasih rezeki, jantungnya tetap berdetak, makan nasinya sama sambal sama ikan juga masih enak. Itu orang musyrik itu sama. Mau yang beriman ya mau yang musyrik, kalau makan coto Makassar enak semua. Itu karena apa? Karena sifat Rahman Allah. Itulah sifat yang paling menonjol dan selalu diulang-ulang dalam setiap bacaan surah Al-Quran, kecuali surah At-Taubah, yang itu merupakan pernyataan
Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berlepas diri dari kelakuan buruk jahat orang musyrik, orang kafir. Karena itu isinya laknat-laknat, kelakuan jahat buruk luar biasa, sehingga dia istilahnya tetap ada yang namanya sifat murka Allah itu ada. Meskipun sifat rahmannya lebih besar daripada sifat murkanya. Karena itulah Bapak Ibu, maka putusan kita Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada prinsipnya tugas hakim itu menegakkan keadilan, itu juga memberikan kasih sayang. Orang yang diperlakukan tidak adil, dengan nama Tuhan diberikan keadilan. Atas nama Tuhanlah, atas nama kasih sayanglah, maka orang itu mendapatkan keadilan. Bapak Ibu sekalian, apakah perang itu juga sayang? Oh, lihat dulu perang yang mana. Kalau perang itu untuk menumpas kezaliman, menumpas orang yang suka melakukan kejahatan, maka itu bagian dari kasih sayang. Dalam Al-Quran dikatakan wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Bapak Ibu sekalian, pernah lihat nggak pembunuh berdarah dingin yang berantai? Di Jombang dulu pernah ada, mohon maaf yang dari Jombang, saya kira enggak ada ya. Namanya Rian Sang Penjagal. Orangnya halus, ganteng, kalem. Coba bayangkan, nggak menyangka kalau dia itu adalah penjagal, tukang bunuh. Korbannya bukannya satu, sembunyikan di bawah kolong, di belakang rumah, di kamarnya berapa orang. Ma'adallah, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi yang seperti itu namanya predator. Itu hama. Nah, kalau dalam dunia tumbuhan itu hama penyakit, hama tanaman kayak tikus, weren. Nah, itu kalau tidak dibasmi, habislah sawah kita. Nah, itu kalau tidak dibasmi yang manusia semacam itu, ya harus tega-tegaan. Oh, namanya predator, gimana lagi? Kalau enggak nanti ada korbannya di belakang. Ada lagi. Nah, itu. Ada yang pakai tato, tapi ada juga yang enggak. Nah, di antara predator dunia itu sekarang ini yang nyata yang ada di Timur Tengah, yang sedang bergejolak di sana. Nah, jadi dua-dua ini masing-masing niatnya pasti berbeda. Yang satu niatnya untuk menegakkan kehidupan, yang satu memang punya niat jahat. Nah, jadi kalau yang sifatnya memerangi kejahatan, itu adalah dalam rangka menghidupkan kehidupan. Nah, itu makna dari wafil kisosi, di dalam kisos itu ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai hati nurani. Itulah makna makro dari Rahman Rahim. Rahim, Rahman itu adalah kasih sayang beliau Allah Subhanahu wa taala di dunia. Rahim adalah kasih beliau di hari akhirat yang penuh dengan keadilan, penuh dengan ampunan, maghfirah, syafaat dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini saya mencatat ada 6 fadilah dari basmalah, dan nanti akan saya bacakan juga hadisnya. Yang pertama adalah pembatas dengan setan. Jadi dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan bahwa apabila seorang hamba membaca kalimat basmalah, maka niscaya setan akan hancur sebagaimana hancurnya timah di atas api. Bapak Ibu sekalian, jangan dikira setan itu dibuat dari api, tapi jangan dikira bahwa mereka itu tidak takut dengan api. Nah, itu mereka juga takut dengan api. Nah, manusia ini kan terbuat dari tanah, tapi coba kalau tanah itu kering lalu jadi batu bata. Kalau kita tertimpa dari gedung sebelah, umpamanya batu bata dari atas jatuh kena kepala kita, habislah kita.
umpama. Jadi setan itu dengan api juga takut. Makanya itu tuh nanti di hari akhirat hukumannya adalah api. Api itu bisa makan segala apa saja. Mau baja, mau mineral apapun dilahap semua sama api. Yang kedua, bismillah itu membuka rizki. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa setiap perkara, setiap hal yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus berkahnya, terputus rahmatnya, terputus kesempurnaannya. Jadi terputus itu mempunyai makna yang luas. Karena itu jangan segan-segan kita setiap saat ambil pena bismillahirrahmanirrahim, buka laptop bismillahirrahmanirrahim, mau mengisi aco buka HP bismillahirrahmanirrahim. Ya kadang-kadang saya bingung juga kalau mau ceramah tuh mana dulu, assalamualaikum atau bismillah dulu. Nah itu kemarin disampaikan oleh beliau Pak Ilham itu assalamualaikum duluan. Nah tapi ini ada riwayat bismillah duluan. Ya kalau kalau dalam keadaan jalan kita menyapa orang, saya kira itu langsung salam aja. Ya, tapi kalau misalnya ada majelis seperti ini ya tidak ada salahnya bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga Bapak Ibu adalah mencegah musibah. Nah, ini diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, jika menghadapi petaka maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung, yang maha luhur, yang maha agung. Niscaya dengan kalimat itu Allah akan menghilangkan petaka apapun yang Dia kehendaki. Naik motor mau berangkat kantor bismillahirrahmanirrahim, pakai helm bismillahirrahmanirrahim, pakai sepatu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, itulah hidup yang penuh dengan pahala. Bahwa dengan bismillahirrahmanirrahim seorang muslim akan senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur baca bismillah. Jangan lupa Bapak Ibu. Disebutkan bahwa di antara keistimewaan yang dimiliki basmalah adalah ketika seseorang membaca 21 kali sebelum tidur, maka pada malam itu ia akan terselamatkan dari gangguan setan, dari kemalingan, kecurian, dari mati mendadak, dan bencana lainnya. Bapak Ibu kalau mau lihat ngerinya orang tidur, itu di YouTube. Di YouTube itu hal-hal yang horor yang kita nggak pernah lihat ada semua. Tahu-tahu selimutnya ditarik. Tuh siapa yang narik ini? Saya kadang-kadang nggak percaya, tapi kok ya ada kenyataannya. Masa CCTV bohong? Karena ada record, ada menit detiknya, ada semua. Nah itu kita harus sadar bahwa di luar kita ini berseliweran segala macam. Kita ini terbatas karena kita terdinding. Alam kita berbeda, ada barzahnya. Ila yaumi yub'atsun, ada barzahnya. Jadi mereka itu hidup di dunia kita ini, makan makanan. Hati-hati. Nanti ada riwayat ini. Jadi Bapak Ibu, ini ada setan. Satu setan gemuk, satu setan kurus. Mohon maaf ini kita nggak nyindir yang gemuk, nggak nyindir yang kurus ini. Ini cerita setan ini. Rupanya setan itu ada bagi-bagi tugas. Jadi ada komandannya, ada komandan tertinggi, ada panglima. Nggak tahu itu ada aplosannya apa tidak. Hari ini kamu jaga si anu, hari ini kamu jaga si anu. Nah,
Itu dalam riwayat ya Bapak Ibu, itu ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang loyo. Ketika ditanya, kenapa kamu kok gemuk? Karena ketika tuan rumah itu makan, mereka nggak baca bismillah. Mereka berserikat di situ. Kita makan, orang itu makan, dia ikut makan. Itu. Saya Bapak Ibu pernah membaca novelnya Andrea Hirata. Dulu pernah itu ngetop itu novel itu. Ini cerita tentang, jadi dia itu terdampar di satu pulau di Belitung ya, orang bilang Belitung, tapi logatnya orang satu bilangnya Belitung. Kemudian dia singgah di satu rumah, ada nenek-nenek, matanya cekung, hitam, gelap. Dia begitu masuk habis maghrib dia ketakutan. Terus itu nasi satu bakul begini, makan ikan pari satu wajan dimakan habis sama dia, tapi dia bisa gemuk. Terus dia itu posisi duduknya itu begini, ini kiri kanan saya akan ditarik ke belakang. Terus akhirnya temannya Andrea Hirata itu bilang begini, saya akan kasih tunjuk kamu rahasianya. Tutup matamu, ditutup matanya. Setelah ditutup, buka matamu. Dia kaget. Ternyata di belakangnya ada makhluk yang memegang pundaknya dia itu dan lututnya ditekankan di pundaknya. Jadi dia makan nggak baca bismillah, begitu masuk ini tapi yang nangkap di belakang. Terus satu bakul nggak bisa gemuk. Itu ikan pari satu itu. Nah itu. Jadi itu nyata. Jadi ini dunia nyata, empirik membuktikan bahwa yang namanya setan itu hati-hati. Wah, setan. Tahayul saja, bukan. Itu betul itu. Nah, lanjut. Menghapuskan dosa-dosa kecil. Ada riwayat, barang siapa yang membaca kalimat bismillah, maka tak tersisa sedikit pun dari dosa-dosa yang kecil. Meskipun Bapak Ibu jangan anggap enteng dosa kecil, karena dosa kecil inilah akan sebentar wudhu juga hilang, sebentar basmalah juga hilang. Nah, jangan begitu juga. Tuh. Nggak boleh. Karena kalau sengaja melakukan kesalahan itu sama dengan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu Tuhan Maha Pengampun, sudah tahu Tuhan itu juga bisa mengadab, tapi kita sengaja, sama dengan melecehkan yang Maha Kuasa. Kemudian fadilah yang keenam adalah di neraka itu Bapak Ibu diriwayatkan ada 19 malaikat penjaga neraka, Zabaniyah. Nah itu dengan membaca basmalah maka pahalanya bisa menangkal. Diharapkan kita nggak sampai masuk ke sana lah. Kita semua harapannya semua yang hadir ini insyaallah taala memperoleh syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dari baginda Rasulullah. Sehingga kita tidak sampai ketemu dengan malaikat Zabaniyah. Ya Allah, itu kalau di Pak Syarif masih ingat nggak itu surah Al-Waqiah itu yang katanya di ubun-ubunnya yang ditarik itu. Jadi orang masuk neraka itu Bapak Ibu bukan silakan Bapak Ibu masuk dalam neraka, bukan. Kepala ini cabut. Sangar itu malaikat di neraka, sangar semua. Nggak ada yang halus-halus. Kalau halus-halus itu malaikat nggak bakalan ditaruh di neraka. Itu kota aja Pak. Iya. Wah, kan. Tapi sial itu yang nggak punya rambut tuh di lehernya yang diangkat itu. Mohon maaf ini bercanda Bapak Ibu sekalian. Nomor 7. Dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, awan-awan lari ke timur, setan-setan dirajam, panah api dari langit, dan Allah bersumpah demi kemuliaannya bahwa menyebut namanya atas sesuatu, niscaya Allah limpahkan berkah kepada sesuatu itu. Bapak Ibu sekalian, saya kira itulah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan pembinaan mental pada pagi hari ini. Tersebut. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan juga untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.